Bisa kok ganteng ya? Dia di kayak Ya ambil satu. Ya, satu lagi. Oh, bisa pegang. Ya. Agak. Was, Mahabharata. Memuat Mahabharata di dalam diri. ini podcast dulu. Oke, sip. Kamera. Rambut kok aman nggak sih nih? Kurang ya? Berantakan ya? Kurang rapi ya, Kak Mas. Sebelah sini. Sebentar ya, lihat. Hmm? Ini dulu jam. Oke, sudah. Wait. Oke. Baru pertama ke rumah Salam kan ya? Iya, pertama. Dengarnya udah lama ya? Dengar lama. Lusa sini lagi kan? Lusa sini lagi Iya, hari Senin. sama Kang Abu. Sama Iya. Kang Abu. Kang Abu di sini sering Sering ya? hampir Nah, sebulan sekali udah iya, gue iya, tahu. iya. Bagus. Bang Dami. Cek sound aman? Cek. Harusnya aman ya. Cek 1. Belum masuk ya? Boleh aku pinjam dikit ini? Iya. Tes. Masuk tes, cek. Tes. Tapi kurang bagus ya? Ya, semoga Oh, masuk. atau Pawayan aku kasih mic buat ke kamera, nanti ngambilnya di kamera. Ya di backup situ boleh. Dua-duanya aja dulu. Dua-duanya backup di situ aja. Sebentar ya. Kalau masuk ke laptop biasanya memang agak gini. Biasanya Demitos pakai 3 juga ya Pak? 3. Oh enggak, kalau di Metros masuk satu aja. Kameranya yang ini. Berarti mic-nya gimana Pak? Mic-nya cuma masuk ke ini ke apa sound card apa itu. Masuk ke situ. Audionya tapi pakai satu-satu? Satu, enggak banyak. Satu. Kayak ini ya, kayak gini dah. Bapak jadi kiri kanan nih. Hah? Kiri kanan. Kiri kanan ya, kiri kanan karena 2 kan. Atau Bapak satu aja, satu yang bulat, satu yang ini. Oh, Ini buat yang punyanya. 3 deh. Udah nggak apa-apa. Buat backup di itu biar jelas suaranya. Oh, buat backup. Oh, banyak banget ya. Gimana Beb? Enggak, dimasukin kantong aja ini Itu udah. bisa. Oh bisa ya? Di apa? Di Di sini kan kan? kayak jepitan Bapak. Maaf, ya. Nah, sebentar Ya. ya, aku cek dulu suaranya. Pawayan. Cek sound 1 2. Oke lagi. Cek 1 2. Cek sound Oke. aman? Ya. Aman. Kamera roll. Mas Abi udah rekam? Udah. Udah. Oke. Dari tadi. Di pagi. Sorry kelamaan deh. Gak apa-apa. Tinggal dipotong. Halo semuanya, selamat datang di podcast KDKU Dia. Hari ini kita akan kembali ke masa lalu untuk mengupas masa depan, karena kita akan membahas suatu kisah ya, yang sangat epik, yaitu epik Mahabharata. Kebetulan kita sudah bersama dengan 2 narasumber spesial kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wayan Mustike, di mana beliau adalah seorang dokter dan juga penulis yang hari ini sedang launching buku terbaru yang berjudul Hakikat Mahabharata. Selamat pagi Pak Wayan. Pagi, Kadek. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya, sehat. Dan Nabi, satunya terima kasih. Oh ya. Dan satunya lagi saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Agus Habihis, di mana beliau juga salah seorang penulis yang sedang maaf saya ulang.
satunya lagi kita sudah bersama dengan narasumber spesial kita, yaitu Mas Abi Sabihis. Beliau adalah seorang penulis Innerscape dan beliau juga seorang pecinta Mahabharata. Om Swastiastu, selamat pagi Mas Abi. Selamat pagi Mbak Yudia, Terima kasih thank sudah you. hadir. Nah, jadi hari ini kita bersama-sama untuk membahas kisah Mahabharata Bapak-bapak sekalian. Nah, jadi saya sendiri juga penasaran sih Pak, kenapa ya kisah yang sudah ribuan tahun lalu ini masih excited kita dengerin, walaupun udah beribu-ribu kali kita dengerin, tapi kayak masih kena di hati kita gitu ya Pak ya. Dan tokoh-tokohnya masih terasa sangat relevan. Gitu, Pak. Nah, dari buku Hakikat Mahabharata ini mungkin Bapak boleh ceritain dulu Pak, bagaimana akhirnya bisa rilis buku ini, Pak. Iya, ini memang perjalanan cukup panjang sih, Adek. Abi. Kenapa demikian? Karena butuh 8 tahun deh. 8 tahun. Iya, ini satu-satunya buku yang Bapak bikin itu 8 tahun baru jadi. Kenapa demikian? Karena di tahun 2017 pertama kali ada keinginan menuliskan Mahabharata itu. Dia munculnya di hari raya. Hari raya Kuningan kalau di Bali. Jadi Kuningan itu bisa dimaknai sebagai kauningan atau berpengetahuan. Sehingga dialirkan sejak hari Kuningan itu dialirkan 50 halaman pertama. Berhenti tiba-tiba. 6 bulan kemudian atau 7 bulan Masehi dialirkan kembali 50 halaman. Tiba-tiba berhenti di halaman 100-an lah. Itu pingin ngelanjutin nggak bisa-bisa. Macet, karena udah minta izin untuk dilanjutin, nggak bisa-bisa. Dia tiba-tiba terdistrak oleh tugas-tugas lain. Nah, ketika terdistrak sama tugas-tugas lain, dipanggil untuk menuliskan lagi, nggak sempat. Nah, akhirnya di tahun 2023, setelah mulai agak mahir memainkan Adobe InDesign itu, mulai memindahkan file-file di Word ke Adobe InDesign untuk Hakikat Mahabharatanya. Akhirnya lanjut sedikit sampai di halaman 200-an. Tapi berhenti lagi deh, berhenti lagi. Tahun 2023 berhenti lagi. 2023. Nah, tahun 2025 terakhir dia baru ada komitmen dalam diri ini, pokoknya 2025 harus beres nih, harus beres. Ada komitmen demikian. Tapi dari September, Oktober, November, nggak juga jalan-jalan. Komitmennya ada tapi nggak jalan-jalan. Sampai akhirnya ada retreat ngaji Roso di Bali. Tanggal 20 Desember. Kebayang nggak? Mepet nih tinggal 10 hari lagi nih. 20 Desember ada retreat, kemudian selesai retreat, pulang ke rumah tanggal 21-nya, ya sembahyang lah. Sembahyang, setelah sembahyang tiba-tiba pingin, udahlah kita buka-buka lagi filenya gitu. Begitu buka filenya, tiba-tiba langsung zus gitu. Ngalir lagi dia. Begitu ngalir, langsung kerjain malam itu dapat 2 bab. Wah, semangat lagi nih. Karena dapat 2 bab kan dikasihnya. Masing-masing bab tuh mungkin bisa 4 sampai 8 halaman, 1 bab. Besoknya pagi-pagi baru bangun nih, mandi sebentar, lanjut duduk, lanjut dapat 4 bab. Satu harinya dapat 4 bab. Besoknya lagi tanggal 23 dapat lagi 6 bab. Terus nambah nih. Nah, akhirnya setelah dapat beberapa bab, sepertinya mau berhenti, tapi enggak, dialirin lagi pengetahuan baru. Sehingga akhirnya nambah sampai berapa itu ya, lupa. Dan dia tiba-tiba terhenti di halaman ke-360. Seolah-olah memberi pesan bahwa windu itu kan seperti angka 8 kan. Angka 8 juga seperti berbalik kembali. Angka 8 juga kalau dibawa ke horizontal, dia seperti simbol dari eternal, keabadian. Dibalik dia menjadi angka 8, jadinya balik kembali ke titik semula. Terus 360 halaman juga sebuah tanda dia balik ke titik semula. Seakan-akan memberi pesan bahwa seperti yang Kadek bilang tadi, buku ini lahir 5.000-an tahun yang lalu. Kemudian dia balik lagi untuk bercerita di masa kini tentang kenapa buku ini abadi. Karena ternyata buku ini, kisah Mahabharata itu ada di dalam diri kita. Setidak-tidaknya itu yang muncul. Nah, dulu waktu kita kecil, waktu Bapak kecil membaca Mahabharata itu, yang muncul adalah seperti seorang anak kecil yang mengidolakan film Superman, pingin jadi Superman. Mengidolakan nonton film Spider-Man, pingin jadi Spider-Man. Nah, waktu kecil nonton ini, pingin jadi Bima, pingin jadi Arjuna, pingin jadi ini, pingin jadi itu. Seperti tokoh-tokohnya. Kadang pingin seperti Krishna,
bisa menjawab banyak hal begitu. Dan itulah dunia kecil yang membaca buku ini. Semakin besar. Nontonlah di Antv tahun 2013 apa 14-an itu. Setiap kali nonton episode-episodenya per hari itu, di situ tiba-tiba dia seakan-akan berbicara lain. Tentang ini pesan kehidupanku untuk saat ini. Setiap kali dialognya mereka muncul, apapun peristiwa yang muncul di sana, dia seperti bercerita yang relate dengan kehidupan setiap manusia. Nah, disitulah muncul keinginan mengupas ini. Hakikat Mahabharata, menguak Bharatayuddha dalam diri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dan juga selamat nih ya buat Selamat Mas Abi ya. selamat buat Kang Abi nih, ada Innerscape menata retak menyimak bisikan Tuhan. Wah, ini sama nih. Bicara tentang retak nih mah. Retak itu kan ini keterpisahan. Terus ada menyimak bisikan Tuhan. Bhagavad Gita yang menjadi inti dari kisah Mahabharata ini juga retak di antara Pandawa dan Korawa. Lalu di tengah-tengah Arjuna mendapatkan bisikan dari Krishna. Nah, ini mirip nih. Innerscape itu mirip. Saya sendiri juga baca buku Mas Abi. Oh ya? Tersentuh sih Pak. Oh. Next kita akan bahas sama Mas Abi. Siap. Ya, Siap, mantap siap. nih, mantap. Keren banget. Iya. Nah mungkin dari Mas Abi ya. Nah Ya. Mas Abi mendengarkan Pawayan akhirnya rilis buku yang Ya. terbarunya. Bagaimana nih menurut Mas Abi? Sempat kita ketemu di acara Bintaro dan Ya, Pawayan nge-spill gitu ya. Nanti bulan Januari Februari Ya. itu kita akan launching buku Mahabharata. Begitu nyebut nama itu, ya kan? Begitu nyebut nama Mahabharata, Ya. saya langsung flashback Pak ke beberapa tahun lalu sekitar 2017-18 Ya. nonton yang tentang episode-episode di Antv itu. Antv. Iya. Yang kalau saya nggak salah lihat itu ada 256 episode kalau nggak salah, Oh. bahkan lebih. Karena di Antv sudah nggak tayang, jadi saya cari yang online dan segala macamnya. Dari mulai awal sampai akhir saya bolak-balik nonton Pak. Ya. Itu seru banget kisahnya bagi saya secara personal karena Ya. nyeritain tentang tadi perjalanan jiwa manusia dari mulai kelahiran sampai satu siklus. Ya. Satu siklus kehidupan kan. Kan dari mulai lahir sampai meninggal satu siklus orang kehidupan kan gitu. Itu dengan berbagai macam kisah Ya. luka batin, kemudian keterpurukan, kesuksesan dan segala macamnya. Ya. Dan di situ dialog-dialognya membuat saya ngerti jauh lebih dalam tentang agama itu sendiri. Wow. Yang tadinya cuma misalnya kalau di agama kan banyak hal yang teoritis, Ya. ngejelasinnya pakai sikap perilaku di Mahabharata itu bagi saya itu keren banget. Ya, Dan ya. saya baru ketemu film ini di usia ketika saya sudah dewasa. Ya. Saya waktu kecil nontonnya nggak itu Pak. Nontonnya kalau di itu tentang dogma-dogma agama dan Ya. segala macamnya. Nah, ketemunya di film-film Mahabharata ini. Di situ ngubah mindset saya tentang bagaimana menyikapi orang, bagaimana berkenalan dengan Tuhan dalam arti yang implementatif gitu, ya kan? Ya. Lebih personal, Ya. gimana menyentuh area-area yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi aku tuh terbantu banget sehingga yang tadinya agak fanatik tentang ketuhanan itu mulai lebur gitu, mulai lebih kayak ngerasain hubungan dengan Tuhan tuh kayak personal jadinya Pak. Karena kan lewat penampakan Krishna, Ya. itu kan sosok juga yang turun ke dunia. Ya. Pinter banget Krishna tuh. Ya. Bisa menjawab semua persoalan Ya. dari mulai rumit, sederhana sampai rumit. Ya. Semua tahu jawabannya. Hmm. Itu keren banget. Jadi aku begitu kalian bilang itu, aku excited mau nonton lagi, mau bahas lagi, bahkan ketika kita ngomong mau bikin ini, ayo aku mau gitu. Aku mau gitu. Gitu sih. Jadi itu aku suka banget. Nah, Siap, Mas Abi. Oh iya, Bapak mau cerita nih Kang Abi. Oke. Tahu enggak sebuah momen spesial? Kemarin di rumah Cinta Sahaja kan. nah, Begitu bukunya Dek kirim ke sana, buku datang. Langsung minta segera satu. nah, Langsung bikin rekaman di atas. nah. Seperti sebuah kerinduan yang panjang, dia akhirnya bisa bisa memegang buku ini. Jarang Bapak nulis buku, lalu begitu datang sampai se-excited itu untuk apa? Untuk melihat wujudnya begitu. Kan udah biasa kan. Mungkin karena proses lama 8 tahun, atau mungkin karena ini lumayan tebal ya, 360 halaman.
sehingga pengen rasain gimana sih megang yang 360 halaman gitu. Ini pun tak hentikan deh, nggak bisa lanjut. Padahal banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lain yang belum tertulis di sini deh, belum. Masih banyak yang belum dialirin. Artinya dialirin tapi nggak sempat tertulis di sini. Iya. Dia nggak bisa dilanjutin. Sehingga pas megang pertama itu, wah, makanya kemarin bikin rekaman sendiri kan.